Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yohanes 21 ayat 4-6. Firman Tuhan mengatakan, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Salah satu momen penampakan Yesus setelah bangkit dari kematian terjadi di pantai Danau Tiberias ini. Saat itu, murid-murid sudah kembali menekuni profesi lama mereka sebagai penangkap ikan. Mereka sudah kehilangan semangat untuk melayani Tuhan lagi. Lebih baik cari ikan saja. Demikian menurut pemikiran mereka. Pada siang hari, Yesus berdiri di tepi pantai, bertanya pada murid-murid, apakah mereka mempunyai lauk pauk? Perhatikan, Yesus menanyakan kabar mereka dengan kebutuhan dasar manusia saat itu, yaitu lauk pauk, atau lebih tepatnya ikan. Tidak selalu Tuhan Yesus menanyakan hal yang bersifat rohani. Dia tidak datang pada murid-murid, lalu menegur dengan berkata, apakah kalian sudah berdoa? Atau kenapa kalian tidak baca firman Tuhan? Atau juga, mengapa kalian tidak melayani Tuhan lagi? Tidak, Yesus datang menanyakan kabar. Kalau itu terjadi pada saat-saat ini, bisa jadi pertanyaannya, apa kalian punya uang? Kalau situasi itu ditanyakan pada kita, bagaimana sikap kita? Adakah kita berani berkata terbuka di hadapan Tuhan, jujur berkata apa adanya, atau kita sibuk menutupi dengan segala hal yang kelihatannya rohani? Adakah kita berani berkata jujur terhadap kondisi yang kita alami dan berkata, Tuhan, hari ini saya tidak punya uang, Tuhan. Butuh banyak untuk bayar kebutuhan dan kewajiban. Atau Tuhan, hari ini masih harus bayar uang sekolah anak-anak. Atau Tuhan, gak ada uang untuk buat beli makanan. Atau kita beralih dengan dalih atau alasan yang sifatnya rohani. Tuhan, firman-Mu berkata, atau Tuhan, saya percaya, atau saya yakin. Seperti yang saya dengar dari khotbah orang-orang, saya percaya. Tapi sebenarnya Tuhan lebih suka ketika kita terbuka, terus terang, dan jujur apa adanya. Dalam perjalanan saya mengikut Tuhan, saya belajar untuk terbuka pada Tuhan. Ketika kondisi memang sedang tidak ada uang, tidak ada makanan, dan tidak tahu lagi besok harus bagaimana. Saya tahu puluhan ayat firman Tuhan tentang berkat, tentang kelimpahan, dan sebagainya. Saya pernah dengar khotbah dari berbagai hamba Tuhan, atau banyak baca renungan tentang berkat dan pertolongan Tuhan. Tapi ketika saya tidak ada uang, saat berdoa, yang muncul bukan ayat, bukan isi khotbah, atau tulisan-tulisan renungan yang bagus-bagus itu. Semua lupa. Doa saya terbuka saja di hadapan Tuhan. Satu kali saya ingat, waktu itu Senin sore, sepulang mengajar, saya tidak ada uang lagi. Ya ada sih, cuma 10.000 lah, seingat saya. Tapi malam itu seperti biasa, setiap hari Senin, saya harus siaran di Radio Sonora Surabaya. Apalagi malam itu ada tamu dari luar kota. Saya harus siaran membantu mereka, dan tidak boleh saya izin. Jam 5 sore, saya berdoa pada Tuhan. Karena jam 6 atau setengah 7 saya sudah harus berangkat. Sore itu saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, uang saya cuma 10.000 ini. Tidak ada uang lagi. Masih harus siaran nanti malam.
Kalau nanti pulang harus beli bensin, bagaimana buat besok? Bagaimana buat makan besok dan hari-hari selanjutnya? Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Dalam hati saya mendengar kata-kata, berangkat saja, tidak usah khawatir. Saya pun berangkat, tidak mikir apa dan bagaimana lagi. Malam itu, saya menerima tamu yang datang dari kota Malang. Mereka mau mengadakan konser. Saya bantu mereka siaran untuk mempromosikan acara mereka. Selesai acara sekitar pukul 21 malam, mereka pamit pulang. Sebelum pulang, salah satu dari mereka, rupanya bos mereka, berkata pada sopirnya, ambilkan amplop di mobil yang tadi. Tidak lama bapak ini berkata pada saya, ini sekedar uang rokok. Saya ingat kata-kata itu. Saya ingat kalimat itu. Ini sekedar uang rokok. Amplop itu diberikan pada saya. Sampai di rumah, saya buka amplopnya. Ternyata berisi uang sebanyak Rp500.000. Uang itu mampu membuat saya aman bertahan hidup selama beberapa hari selanjutnya. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Saya pegang amplop itu sampai saya menangis. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu. Jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang sangat baik, mengerti segala kebutuhan hidup kita. Terbuka saja di hadapan Tuhan. Dia akan menyatakan pemeliharaannya bagi kita dengan cara yang ajaib dan tak terbatas. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita katakan sama-sama dengan saya, Tuhan Yesus itu baik. Sama-sama mengatakan, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus sungguh baik dan sangat baik. Sekali lagi angkat tangan, katakan, Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Taruh tangan kanan di dada. Bagi saya. Alami damai sejahtera itu dalam hati dan hidup Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, sharing yang kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya kami boleh kuat dan percaya bahwa Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ketika dalam kondisi sulit, ketika dalam kondisi susah menurut mata dan penglihatan kami, menurut situasi yang kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa menyatakan pemeliharaan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu dalam kondisi kekurangan yang dihadapi, dalam kondisi pekerjaan yang mereka butuhkan, dan dalam kondisi kewajiban dan kebutuhan sehari-hari yang harus dibayar apapun itu juga. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu nyata, kebaikan-Mu dinyatakan. Kami tidak perlu khawatir menghadapi hari ini, menghadapi hari esok. Sebab Engkau Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap melangkah sepanjang hari ini. Kami percaya berkat-Mu tersedia di setiap langkah hidup kami, setiap aktivitas yang kami hadapi. Tuhan berkati pekerjaan anak-anak-Mu. Dari pagi sampai malam, bahkan sampai selama-lamanya. Pemeliharaan Tuhan Yesus yang ajaib dan tak terbatas itu akan kami terima sepanjang hari ini. Dan kami akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami kebaikan Tuhan dan pemeliharaannya yang tanpa batas. Salam dari saya Uki Raharjo dan Mitra Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.